input dan dia punya kecepatan, punya energi kinetik ya. Ada panas berarti itu vektor ke arah ya. Kemudian ada masa exit, masa keluar, ada panas kecepatan keluar, menunjukkan bahwa ada vektor arah masuk ya. Kemudian juga antara titik masuk dengan titik keluar ada perbedaan ketinggian. Kemudian juga memungkinkan adanya kalor masuk atau keluar, kerja masuk atau kerja keluar, atau kerja neto, kerja panas neto ya. Jadi radio alimnya massa adalah rho kali Q. Itu biasanya debit ya, kecepatan kali luas penampak ya. Kemudian rho itu kan satuannya adalah kilogram per meter, kilogram per meter kubik. Rho juga bisa sama dengan seperfect kecil. Ini adalah spesifik volume. Spesifik volume itu satuannya adalah balikan ini meter kubik per kilogram, sama aja ya. Atau rho kali V ini adalah oleh volume yang rho itu yang namanya Q debit. Ini nggak ada lagi ya? Ada lagi kan? Oke. Atau debit dibagi spesifik volume. Baik, kita pahami pelan-pelan ya. Kemudian konservasi massa, jika ada sigma massa masuk dikurangi sigma massa keluar, maka ada namanya massa akumulasi dari sistem. Begitu pula ada energi masuk kurangi energi keluar, maka ada energi sistem. Untuk persamaan ini, persamaan yang tadi ya, ada massa masuk, massa keluar, panas masuk, panas keluar, maka diturunkan, silakan duduk. Ini itu adalah panas masuk dikurangi panas keluar, ditambah sigma dikalikan massa input dikalikan theta input. Theta adalah energi yang dimiliki oleh massa itu, ya. Dikurangi W neto, kerja neto adalah kerja input dikurangi kerja keluar, dikurangi sigma massa exit dikalikan theta exit. Theta adalah energi yang dimiliki massa itu, sama dengan perubahan energi kontrol volume persatuan waktu. Theta kan tadi disebutkan adalah energi yang dimiliki massa itu. Theta itu U plus PP energi dalam ditambah tekanan kalikan volume ditambah kecepatan per 2 ditambah ketinggian. U plus PP adalah H kan? H plus P2 kuadrat per 2 plus EZ. Ya silakan. Terus masukkan theta ini diganti dengan ini ya. Si theta ini diganti dimasukin ke situ. Jadi Q neto tambah sigma massa input dan energi yang dimilikinya yaitu entalpi, kinetik sama potensial dikurangi W neto, kerja neto dikurangi sigma massa exit dikalikan energi yang dimiliki exit itu entalpi, kinetik sama potensial sama dengan akumulasi energi. Untuk proses steady state disebut steady state gini, masuk 5 keluar 5 gitu di sini. Masuk 4 keluar 4 gitu ya. Tidak ada yang akumulasi. Itu sebenarnya 0. Begitu pula energi sebenarnya 0. Ya. Sehingga sigma massa input sama dengan sigma massa output. Begitu pula energi input sama dengan energi output. Karena tidak ada akumulasi energi, maka bersama tadi dibagi 2 kiri kanan. Kiri kanan ya. Ini out, in plus in sigma massa input dikalikan energinya sama dengan Q out plus W out tambah sigma massa exit dikalikan energinya. Kemudian dipisahkan. Ini itu adalah in min Q out, W itu W out min W in. Nah, gitu ya.
sehingga kita menghasilkan sebuah rumus. Nah ini rumusnya. Yang lain boleh dilupakan, ini jangan. Ini rumusnya ya. I min W ini untuk era terbuka sama dengan massa dikalikan H2 min H1 tambah V2 1 kuadrat per 2 tambah G Z2 min Z. Ya, jadi tadi saya cerita yang panjang-panjang tadi sebetulnya ingin bikin rumus ini. Cuma kan Anda harus tahu dari mana kok sejarahnya rumusnya ya. Tadi ada sebuah sistem, ada massa masuk, massa keluar, beda ketinggian, juga ada panas masuk, panas keluar, kerja masuk, kerja keluar. Ini hasilnya, ya. Oke. Ada lagi rumus yang lebih simpel. I min W sama dengan M delta H plus NK plus NP. Ini lebih simpel ya. Mari kita amalkan rumus ini dengan soal di bawah. Oke ya. Oke. Fenomena itu mainnya di tekanan, volume, suhu, ya. Oke. Sebelumnya ada perjanjian dulu. Kalau perjanjian ini nggak disepakati nanti salah ya. Sistem Nilai. Nah, ini tanya. Kalau sistem melepaskan panas Q-nya apa? Negatif positif? Positif. Sistem melepaskan panas negatif. Sistem membutuhkan panas Q-nya positif. Sistem melakukan kerja W-nya positif. Sistem mendapatkan kerja W-nya negatif. Oke, contoh. Saya punya air dalam sumur. Dialirkan ke atas pakai pompa. Pompanya colokan listrik kan? Listrik. Muter ibaratnya tuh air masuk, naik tuh air. Itu W-nya apa? W-nya plus. Negatif. Positif. Oh, Keluar. kan dia menerima kerja. Kerjanya dari mana? Dari motor, dari listrik. Menerima kerja. Tapi kalau ada gas dalam sebuah sistem siklus, kayak kemarin, ada uap muterin turbin menghasilkan kerja. Itu W-nya apa? Positif. Saya ulang. Air dipompa di dalam sumur ke atas. Pakai colokan listrik, muterin balarnya. W-nya negatif. Kalau ada uap gerakin turbin, W-nya positif. Sekarang ini ada reaksi kimia melepaskan panas. Q-nya apa? Negatif. Anda panasin air supaya mendidih pakai heater. Kalau listrik, Q-nya Positif. Balikannya ya. Awas. Sekarang kita belajar itu. Air dari tangki 1 dengan suhu 21 derajat Celcius dipompa menuju tangki 2 setelah dilewatkan melalui liter dengan laju 40 meter kubik per jam. Gaya pompa yang dibutuhkan 8,5 kW. Jumlah panas yang ditambahkan 255 kW. Jika perbedaan tinggi permukaan kedua tangki 25 meter, tekanan di kedua tangki 1 atmosfer, density air 98 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per meter kuadrat. Tentukan temperatur air di tangki 2. Tahu kan ceritanya? Ada air tangki 1, mau dinaikkan ke tangki 2. Menggunakan pompa. Sebelum masuk pompa dipanaskan. Suhunya di sini 21. Berapa suhu di sana? Tinggi permukaannya 20. Saya ingin tanya, W-nya negatif positif? W-nya negatif. Q-nya positif ya. Awas kalau itu salah nanti kalau itu ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini?
Kembali kayak tadi rumusnya dulu. Ya. I min W sama dengan M dikalikan H2 min H1 plus V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 plus G delta Z. Mana kira-kira yang 0? Entalpi, kinetik atau potensial? Energi, kinetik. Ada nggak di situ kecepatan? Ada. Atau gini, Ki ada nggak Ki di sini? Ki ada kan? Ada. Panas yang kita bahas. Ada W di sini? Ada. Ada M. M ada dari laju ya. H2 min H1 ada nanti yang akan menentukan suhu. H2 min H1 sama dengan Cp T2 min T1. Di H2 min H1 ini nanti akan diganti jadi Cp T2 min T1. Kan T1 kan sudah ada, T2 nya belum ada. Kinetik nggak ada ya, di sini ada kecepatan nggak ada kan? Ada. Jadi karena dianggap diameter pipanya sama. Kan kalau debit itu kan begini. Ini Q1 sama dengan Q2. Berarti V1A1 sama dengan V2. Ini kecepatan ini harus menampang seperempat V D1 kuadrat V2 seperempat V D2 kuadrat. Jika D1 sama dengan D2 maka V1 sama dengan V2. Diameter pipanya sama ya. Sehingga ini hilang 0. Sehingga nanti persamaan tersebut kita modifikasi ya. Jadi Q min W M nya pindah, Q min W M nya pindah, Q min W per M dikurangi G delta Z sama dengan H2 min H1. Kita dibalik lagi kayak gini ya. Jadi H2 min H1 sama dengan Q min W per M min G delta Z. Ini sama dengan 255 kW positif ya. Kita ubah ke satuan detik, joule per detik. Watt adalah joule per detik ya. 255 kJ per detik atau 255.000 joule per detik. Plus artinya lingkungan memberikan panas kepada positif. W-nya negatif kenapa? Karena dia menerima ya. Minus 8,5 kW sama dengan minus 8,5 kJ per detik sama dengan minus 8.500 Joule per detik. Minus adalah lingkungan memberikan kerja kepada sistem. I sudah, W sudah, M diambil dari Q kali rho ya. I-nya 40 meter kubik per jam, rho-nya 998 kg per meter kubik. 1 jam 3.600 detik sehingga M-nya 11,089 kg per detik. Jamnya hilang, ya, meter kubiknya hilang di kg per detik. Sehingga kita sudah bisa masukkan ya. H2 min H1 sama dengan Q min W per M min G delta Z. 25500 min jadi plus kan? Ya. 8500 bagi 11. Ini satunya Joule per detik, ini kilogram per detik. Ini bagiannya jadi apa? Joule per kilogram. Terus D-nya 10. Perbedaan ketinggiannya 25. Satuannya 10 itu meter per detik kuadrat. Ini meter, jadi meter kuadrat per detik kuadrat. Ada pertanyaan, Pak, kok ini satuannya yang ini joule per kilogram, ini meter kuadrat per detik kuadrat. Nah, kok beda gitu ya? Apa sama enggak? Kita cek ya. Joule per kilogram itu apa? Joule per kilogram itu adalah Newton meter kan per kilogram. Newton itu mesti ingat gak? F sama dengan M kali A kan? M itu kilogram, A itu adalah meter per detik kuadrat. Jadi kilogram meter per detik kuadrat dikalikan M dibagi kilogram.
ini hilang sama dengan M kuadrat detik kuadrat. Jadi joule per kilogram sama dengan M kuadrat detik kuadrat. Udah ganti aja, jadi kata sama ya sudah, ya tidak masalah. Hasilnya adalah 23.512,3 joule per kilogram. Oke. Nah, kemudian kita ubah ke kilojoule karena nanti CP-nya pakai kilojoule. 23,512 kilojoule per kilogram. Oke. Sekarang di H2 min H1 itu apa? Ya, ini tadi CP T2 min T1. Kan kita ingin tahu berapa suntan T2 kan? Ya. Diganti tuh H2 min H1 pakai CP. CP T2 min T1 sama dengan 23,512 kilojoule per kilogram. CP-nya 4,187 kilojoule per kilogram derajat Celcius. T2 yang dicari min 21 sama dengan 23,512. T2 diperoleh berapa? 26,615 derajat Celcius. Paham ya? Ya. Jadi pertama apa dulu tadi? Langkah-langkahnya satu rumus. Rumusnya dulu dipakai ya. Kedua, cari yang 0. Cari yang 0. 3, cari yang diketahui. Keempat, satuan disamakan. Kelima baru diselesaikan. Ya. Kebanyakan sih kita kalau di satuan. Kalau kilojoule bikin dulu semua waktu detik semua ini. Jangan sampai ini menit, ini jam, ini detik, ini joule, ini kalori. Dia harus di apa? Nanti tuh soal apapun kalau kita tahu rumus ini, tahu langkah-langkahnya bisa semua. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Sebuah pembersih digunakan untuk membersihkan rumah dari kotoran ya. Air masuk pada suhu 20 derajat Celcius 1 atmosfer dengan laju volumetrik 0,1 liter per detik melalui selang dengan diameter 2,5 cm. Kemudian air keluar dari jet sana ya, jet semburan yang sana. Itu suhunya naik di 23 derajat Celcius. Kecepatannya 50 meter per detik, tinggi permukaannya 5 meter, elevasinya 5 meter. Dalam kondisi steady state ada panas, ada kehilangan power, kehilangan kerja ya, ke lingkungan 10% ya. Power input dari pompa yang disuplai ya. Jadi gini, kalau Anda menyalakan pompa itu ada energi yang hilang, betul nggak? Listrik masuk lewat kereta itu ada energi yang hilang. Jadi misalnya betul 100 watt di situ, tapi kita mungkin harus memasukkan 110 atau 125 karena ada energi yang hilang. Apa contohnya begini? Misalnya di rumah, contohnya di rumah ya, listrik kita katakanlah contoh lah 450 watt. Buat lampu misalnya 40 watt. Buat kulkas misalnya ya 100. Ini contoh aja nih. Buat apa lagi di rumah tuh? Kulkas, komputer 100 watt. TV, Magicom 100 watt. Pompa air di rumah ya 100 watt. Total berapa? 140. Jadi secara hitungan tegangan kan sebetulnya masih cukup. Tapi apa yang terjadi? Lampu nyala aman, kulkas nyala aman, komputer nyala aman, TV masih cukup. Begitu nyalain pompa nggak jebret. Kenapa? Karena daya yang dibutuhkan pompa lebih gede daripada yang tertera di alatnya itu. Biasanya kadang 125. Jumlahnya di sini kan 465 kan? Nah, jebret makanya, yang pompa jebret, waduh. Harus mati dulu, mati dulu, fotoin. Gitu kan, baru naik diperbankan. Nah itu, ini juga sama. Hilang 10% tuh katanya, ya. Hilang 10%. Oke, gimana menyelesaikannya? Pakai rumus I min W sama dengan M delta A plus EK
plus FP. Mana yang 0? Yang 0 mana? Ada heater di situ? Nggak ada kan? Tidak ada heater. W neto adalah W in min W loss. Nah, kalau saya kan 10% jadi W kurangi 0,1 W jadi 0,9 W. Udah simpen sebagai notasi. Karena W yang akan kita cari kan itu. Nilai M nyari dari debit. Debitnya sudah ada. I sama dengan 0,1 liter per detik atau 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik. Kalikan dengan rho-nya. Ya. 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik berarti kalikan 998 kg per meter kubik. Ketemu M sama dengan 0,0998 kg per detik. Kita bulatkan 0,1 supaya gampang kan. Ada dikit sekali. 0,002 kg. Wah, berapa itu? 10.000 on, 10.000 kg, kecil sekali. Terus delta-nya, delta H CP T2 min T1, CP-nya 4,187, suhunya kan 23, kurangi 20 kan? 20 ya? Ya 20. Sama dengan 12,561 kilojoule per kilogram atau 12.561 joule per kilogram. Kinetik sekarang. Kinetik yang ada di situ kecepatan keluar 50 meter, kecepatan maksudnya nggak ada kan? Harus kita hitung. A1V1 sama dengan Q, diameter selangnya 2,5 cm atau 2,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka kecepatan adalah Q dibagi A, Q dibagi 1/4 pi d kuadrat. Q-nya 0,1 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detik dibagi 1/4 pi d kuadrat sama dengan 0,2 meter per detik. Sehingga EK adalah P2 kuadrat min P1 kuadrat per 2. 50 kuadrat min 0,2 kuadrat per 2 1250 meter kuadrat per detik kuadrat atau joule per kilogram sama saja ya. FW adalah G delta J yaitu gravitasi 10 meter per detik kuadrat dikalikan 50 meter kuadrat per detik kuadrat. Setelah semua yang diketahui dan satuannya sudah disamakan, maka kita masukin ke rumus. Ya. 0 kurangi 0,9 W sama dengan 0,1 itu M-nya ya. Dalam kurung itu CP DT nya tadi 12.561 tambah 1250 tambah 50 sama dengan minus 0,9 sama dengan 13.086,1. W sama dengan minus 1540 joule per detik atau minus 1540 watt atau minus 1,54 kilowatt. Kenapa minus? Menerima kerja dari lingkungan. Nggak masalah ya. Lanjut. Saya ada sisi soal dan dengan jawabannya ya. Jadi ada yang nggak jawabannya. Sebuah kompresor dioperasikan secara steady state dengan laju 45 kg per menit, yaitu menggerakkan memindahkan gas metan kanan 1,9 kecepatan masuk 15 meter per detik. Ketika dikompresi maka heat transfer tidak ada panas ya. Panas diabaikan. Tekanan naik 2 bar, kecepatannya 90 meter per detik. Daya dari kompresornya 110 kW. Energi potensial jika diabaikan itu berapa temperatur keluaran dari kompresor. Mana yang 0? Mana yang 0? Di 0 ada kan transfer panas, yang ada hanya W ya. Titiknya 0, W-nya ada? Kenapa W-nya minus? Ya, 5 ya. Oke. EP-nya
Q-nya 0. Anggap tidak ada perbedaan ketinggian, artinya selevel. Oke. Q nggak ada, W ada. M sekarang, M dari mana? 45 kg per menit. Bikin detik. Gimana caranya? Dibagi 60 karena 1 menit 60 detik, ya. Awas masalah harus bikin konversi. Ini 45 kg per menit. Supaya menitnya hilang kan di atas. Menit ini 60 detik, coret. Jadi 0,7. Jangan begini, 45 kg per menit, saja 60 detik per menit. Jangan jadi kuadrat menitnya. Ya, kalau suka salah tuh dong konversi itu. Kalau ini yang bawah hilang, yang di atas ya. Sekarang delta H. Nanti untuk menentukan suhu ya. Delta itu CP T2 min T1. Kebetulan CP untuk metan ini dalam satuan kalori. 0,56 kalori per gram derajat Celcius. T2-nya tidak tahu, T1-nya 25. Nah, kita ubah dulu untuk konversi CP 0,56 kalori per gram derajat Celcius. Supaya kalorinya hilang, simpan di bawah kan? Bawah 4,187 Joule. Kemudian 1 kg 1000 gram, supaya gram hilang, berarti kita taruh di atas 1000 gram, bawahnya kilogram. Tapi kalorinya hilang, gramnya hilang, maka CP adalah 2344,27 per kilogram Celcius. Baik. Maka delta adalah CP T2 min T1 atau CP 2344,72 T2 min 25 atau 2344,72 T2 min 25. Nah, sekarang EK-nya V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. 90 kuadrat kurang 15 kuadrat per 2 sama dengan 3937,5 meter kuadrat per detik kuadrat. Setelah semuanya ada, masukin ke persamaan. Q-nya 0, W-nya min jadi plus kan? 110 ya. 0,75 kg per detik. Kurung, alihkan kurung 2344,2 T2 min 25 tambah 3937,5 tambah 0. 110.000 jadi positif. 0,5 masukin pelan-pelan. 0,75 dikali 2344,72 adalah 1758,54 ya, T2 min 25. Terus 0,75 kalikan dengan 3937 jadi 2953,13. Selesaikan matematiknya, ketemu 86 derajat Celcius. Jadi makanya dari apa? Pertama rumus dulu, cari yang 0, cari yang diketahui, satuan disetarakan, baru diselesaikan. Jadi apapun. Jadi kalau ujian itu jangan ngapalin soal, jangan salah kalau ngapalin soal. Jadi rumusnya tadi yang diketahui nanti itu soal diubah bukti nanti bisa kok nanti itu. Kebanyakan kita ngapalin soal kan. Jadi harus tahu dulu masalahnya. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, ada lewat apa? Bisa lewat Purwakarta, bisa lewat Puncak, gitu kan? Ada tahap-tahapannya. Mungkin kan di Jakarta ada aturannya. Kalau kita ngapalin jalan sih bisa kemana-mana gitu. Itu Purwakarta, Jakarta. Puncak, Jakarta. Mana-mana kalau saya aja udah harus kamu kalau kesana nanti baru berlaku. Oke, nomor 7 sekarang. Nomor 7 ini biasanya ini sifat keluar soal di luas. Air dipompa dari kedalaman sumur 150 feet dengan laju 200 galon per jam ke sebuah tangki penyimpanan 30 feet di atas permukaan tanah. Berarti elevasinya berapa ini elevasinya? 180 total ya. Dalam sumur ke atas.
Untuk mencegah pembekuan di musim dingin, sebuah pemanas kecil memasok panas 30.000 BTU per jam ke dalam air sepanjang pengangkutan dari dalam tanah ke tangki. Kalor hilang selama proses pengangkutan 25.000 BTU per jam. Ini ceritanya mungkin di Rusia ya. Suhunya lagi minus, pompa air dari dalam tanah. Kalau dingin, apa yang terjadi kok airnya? Beku kan? Atau mindahin minyak dari tangki ke sana dilarin musim dingin nih, beku kan? Makanya pakai heater supaya tidak beku. Ada panas masuk 30.000 BTU per jam. Karena ada pemanasan, mereka ada radiasinya kan, ada yang hilang ya. Panasnya bisa ada yang hilang. 25.000 masih ada 5.000. Terus dia pakai pompa. Ini ada W, pakai pompa. Pompanya 2 horsepower, 2 HP. Dan efisiensinya 55%. Artinya apa? Dari daya yang diberikan hanya 55% yang kepake. Mungkin pompa rusak ya. Pompanya udah lama ya. Hanya 55%. Pertanyaannya, berapa suhu air ketika memasuki tangki? Pakai rumus mana? I min B sama dengan M delta H plus EK plus Fn. Itu aja rumusnya ya. Banyak nol. Kinetiknya nol. Di sini tidak ada kecepatan. Kita anggap permukaan pipanya sama ya. Karena ini sistem British, kita sesuaikan ke sistem SI supaya lebih gampang. Q neto adalah Q input dikurangi Q loss. Inputnya 30.000, lossnya 25.000, maka netonya berapa? 5.000 BTU per jam. 1 BTU adalah 10.055,6 Joule. 1 jam 3.600. Jadi kalau ingin jamnya hilang, jamnya di atas sananya. Jadi jam hilang tinggal detik kan. 1465,36 Joule per detik. W-nya negatif positif, W-nya negatif. Awas jangan lupa ya, jangan sampai dipositifkan karena dia menerima kerja. Kalau Q masuk positif, panasin ya pakai heater. Efisiensi kalikan W pompa sama dengan minus 0,55 kali 2 HP sama dengan minus 1,1 HP horsepower ya. Maka W itu adalah min 1,1. 1 HP adalah 0,7457 kW atau minus 0,8203 kW atau minus 820,3 watt sama dengan minus 820,3 Joule per detik. Nah, kita simpan di sini. Dari M sekarang, M dari debit kan, 200 galon per jam, 1 galon itu 3,785 liter. Kemudian supaya jadi meter kubik, liternya di bawah. 1 meter kubik 1000 liter. Supaya jamnya di atas 1 jam 3.600 detik. Sehingga debitnya ada 2,1 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik. Maka M sama dengan rho kali Q. Rho-nya 998 kg per meter kubik, Q-nya 2,1 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per detik sama dengan 0,21 kg per detik. Nah, selesai. Delta H sekarang. Delta adalah CP kedua nih T1. CP-nya 4,187 kJ per kilogram per detik atau 4.187 Joule kilogram per detik. Terus T2 yang dicari, P1-nya 35 Fahrenheit. Fahrenheit ke Celsius gimana caranya? Jadi caranya gini, Celsius itu sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 kalikan 5 per 9. Itu konversi ya. Jadi 35 kurangi 32 3 kali 5 bagi 9. Jadi 15 per 9 1,67 derajat Celsius. Delta H 4187 dikalikan T2 min 1,67. F adalah G delta Z. G-nya 10 meter per detik kuadrat. Delta Z-nya berapa? Delta Z-nya tadi kan kedalaman plus ketinggian kan?
150 tambah 30 180 feet. 1 feet itu adalah 30,48 cm ya, atau 0,3048 meter. Dikalikan 180 sama dengan 154,9 dikalikan 10, 500 49 meter kuadrat per detik kuadrat. Masukin ke rumus Q min W, Q nya 1465,36, min jadi plus kan, min jadi plus. 0,21 kalikan, ini di belakang jadi ini jadi plus, jadi 2285,66. Ini masukin ke sini 0,21 kali 4187 879,27 2,6 0,2 itu kali ini 115,29. Diperoleh kedua berapa? 4,14 derajat Celcius atau 39,46 Fahrenheit. Oke, sekarang kita ke soal keluarin. Soal nomor 5. Mari kita amalkan rumus tadi untuk soal ini. Ini PLPU sebetulnya ya. PLPU steam tekanan 10 bar, suhunya 400, masuk ke turbin ya, ekspansi turbin, tekanannya turun jadi 0,5 bar, campuran liquid sama uap ya, campuran liquid sama uap. Tahu turbin nggak? Turbin itu kayak semacam propeller gitu ya, bentuknya bulat berputar. Jadi ini steam masuk, apa yang terjadi? Bergerak kan? Muter, turbinnya muter, bergerak, nanti menghasilkan listrik. Karena putarannya itu masuk, itu kan rotornya ke stator, itu ada magnet. Kalau ada putaran, ada gaya gerak listrik, keluarlah listrik. Listrik yang dihasilkan 1500 kW. Keluar 0,5 bar campuran liquid uap ini. Nah, kita ingin liquid semua, maka harus dikondensasi menggunakan air pendingin. Maka ada panas yang dilepaskan kan? 1,25 kali 10,10 Joule per jam. Ya. Hitung jumlah steam yang diperlukan. Ketahui entalpi steam ini H1 ya. 10 bar 400 3264 kilojoule per kilogram. Entalpi liquid ini 0,5 bar 340,6 kilojoule per kilogram. EK dan FP diabaikan. Pada rumus mana? Q min W sama dengan A plus EK plus mana yang 0? Jadi Q min W M H2 min H1. Nyari apa? Nyari M kan? Maka M sama dengan H2 min T1. Q min W sama dengan H2 min H1. Sekarang pertanyaan, Q-nya apa? Negatif positif? Negatif pendinginan ya? Negatif melepaskan panas ya. 1,25 kali 10 pangkat 10 jam Joule per jam. Coba bikin per detik. Tiga 47
4722 ini. Apa saja joule per detik. Karena di sini ada kilojoule nih, bikin kilojoule ya. Jadi apa? Min 347,2 kilojoule per detik. Udah gitu aja, 0,2 ya. Nah, W-nya sekarang, W-nya positif negatif. Hah? Positif, karena dia menghasilkan kerja kan? Menghasilkan kerja, bukan kerja dari luar itu. (1.500 kilowatt atau 1.500 kilojoule per berapa H1? H1 panas masuk ya. Ada nih. H1 3264 kilojoule per kilogram. H2-nya 140,6 kilojoule per kilogram. Sudah, tinggal menyelesaikan. M sama dengan Q min W H2 min H1. M dengan minus 3472,2 kurangi 1500, satuannya kilojoule per detik. Itu H2-nya 340,6 min 3264, satuannya kilojoule per kilogram. Nanti M satuannya apa? Kilogram per detik. Ini hilangkan kilojoule ya. Atas minus, bawah minus kan? Enggak negatif emang. Silakan berapa? 1,7. Bayangkan steamnya 1,7 kg per detik, bukan per jam, per detik. Tekannya cepat. Per detik loh. Putar jadi di sini. 1.500 itu kan 1,5 megawatt kan? Ya. Jadi 1,5 juta watt. Oh, listrik. Jadi tadi soalnya tadi rumusnya, gitu kan? Cari yang nol, cari yang diketahui, setarakan satuannya, kalau diselesaikan. Jadi apapun soalnya nanti diulang-ulang, Anda bisa. Dulu saya waktu SMA punya teman sebagainya, udah meninggal sekarang. Meninggalnya tuh waktu saya masuk korban di ITB. Meninggalnya saat tingkat 1 gitu. Saya diajarin kalau belajar fisika. Ini Pak Mas, ini rumus ini. Tadi yang diketahui cari jadi soal apapun ngerti. Kan kita sering sekali kita menghafalkan soal, nggak bisa menghafalkan soal itu. Begitu ini diganti aja jadi 20 bar, suruhnya 600 jadi bingung. Ininya diganti jadi 2000 kilowatt, gimana ya? Karena menghafalkan rumus, menghafalkan soal. Coba kok dari sini, mana yang 0, oh dia pokoknya diganti, apapun baiknya diganti, itu bisa. Seringkali kita betul begitu, menghafalkan soal. Dulu waktu saya kuliah di sini, karena nanti di OTK akan ketemu, di TRK akan ketemu mata kuliah lain, ya. Ini bukan PR ya, udah kasih. Oke, menang sekarang. Air dipompa dari telaga ke
kedalamannya 40 meter, naik ke atas, kalau dia agak di lembah ya, naik ke atas, tingginya 200 meter, totalnya berapa? 200 meter. Hitung jumlah air yang bisa dipompa dalam meter kubik per jam jika daya pompa 12 kW. Ayo, mana nih sekannya? Gimana caranya tadi? Di V sama dengan M